beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord, before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name, your holy name. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky, in the sky. One by one you count the stars. Nothing can compare to your great works, to your great works. The heavens show your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. You have made will come and worship here before you, Lord, before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name, your holy name. Come on, everybody, clap your hands in the air. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Pada hari ini mengikuti ibadah secara online. Shalom. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita mulai ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kita mau satukan hati kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, dan kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah ibadah online hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kuasa Tuhan tetap bekerja. Dimanapun kami berada Tuhan, lawatan Tuhan tetap bekerja bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami beroleh kemenangan, kami beroleh mujizat, kami beroleh berkat, dan kami beroleh segala yang terbaik daripada Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik Tuhan bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan boleh berkarya dalam kehidupan kami lebih heran lagi. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah online pada pagi hari ini. Dan kami mau peralaskan doa kami ini hanya dalam satu nama. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang siap memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Saudara yang mau bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan. Yang mau berdiri dari tempat duduknya juga silakan berdiri. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tunggu jiwa roh kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku akan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji
Puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia hidupnya dengan sukacita, dan kain kaburu dijadikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Yeay, haleluya. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama katakan, bukan bersuka, yes, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi. Puji kebesaran Tuhan, puji kebesaran-Mu, ya haleluya. Hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmat-Nya bersuka, yes, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi. Puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia hidupkan dengan sukacita, dan kain kaburu digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia hidupkan dengan sukacita, dan kain kaburu digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, puji nama Tuhan. Sukacita kita saat ini dalam melihat situasi sekarang ini, tetap percaya Tuhan tolong kita. Oleh karena itu Tuhan gantikan dengan sukacita. Haleluya, katakan rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia hidupkan dengan sukacita, dan kain kaburu digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sama-sama kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di
perisai kami. Sama-sama kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menaraku Tuhan dan perisaiku, Yesus. Haleluya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Raja Yesus. Haleluya. 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 Oh Yesus, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. tempat persembunyian. Engkaulah penolong di saat kami susah, Tuhan. Penolong di saat susah. Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Yesus, Kau menara dan perisai di hidupku. Selamat pagi jemaat di rumah masing-masing dan pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada. Sebelum renungan firman Tuhan ini disampaikan, mari kita lebih dahulu berdoa.
Ya Tuhan, taruh dalam pikiran dan perasaan dan bibir hamba-Mu ini firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam kami, keubahan hidup kami, keubahan karakter kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, jemaat Tuhan siap mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Adapun pokok renungan kita pada pagi hari ini tentang ketenangan semu. Ketenangan semu. Kalau ada ketenangan semu, tentunya ada ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan semu. Coba kita mau baca lebih dulu dari 1 Samuel. Kitab Samuel yang pertama, 1 Samuel 22, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Yang bergabung dengan Daud bukanlah perwira-perwira hebat yang tahu tentang perang dan strategi perang. Yang bergabung dengan Daud, yang pertama adalah seluruh keluarganya, kedua orang tuanya yang sudah terlalu rapuh, sudah terlalu tua. Yang merasa tidak aman karena Saul sedang kalap. Kedua orang tuanya sudah terlalu rapuh untuk menantikan sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Kepada Raja Moab, Daud berkata, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Coba kita cermati ulang apa yang dikatakan Daud. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud tidak katakan sampai aku punya rumah. Tapi sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud tidak tahu sampai kapan ia menitipkan seluruh keluarganya kepada Raja Moab. Daud alami ketidakpastian. Daud alami ketidakjelasan. Mungkin saja terpikir oleh Daud, sampai kapan Tuhan biarkan yang tidak jelas ini berlangsung? Sampai kapan Tuhan biarkan yang tidak pasti ini berlangsung? Bagi kita, bagi Daud, tidak pernah jelas. Bagi Tuhan tidak pernah yang tidak jelas. Semuanya jelas. Sangat jelas. Daud tidak tahu sampai kapan ia menitipkan seluruh keluarganya kepada Raja Moab. Tapi Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya terhadap hambanya. Belajar dari kisah Daud ini, kita boleh mengenal Allah kita. Itu yang pertama tadi ya, yang bergabung dengan Daud itu seluruh keluarganya, termasuk kedua orang tuanya yang sudah terlalu rapuh, sudah terlalu tua. Dan yang kedua, yang bergabung dengan Daud itu orang-orang buangan. Orang yang tak punya masa depan. Orang-orang frustasi yang mengalami perlakuan yang tidak benar. Dan yang ketiga yang bergabung dengan Daud itu orang-orang yang sakit hati. Daud menjadi pemimpin mereka. Boleh kita tarik kesimpulan Daud ini komandan preman. Dapatkah kita bayangkan bagaimana keadaan Daud waktu itu?
Apa yang Daud dapat banggakan waktu itu? Apa yang dapat Daud andalkan waktu itu? Alkitab tidak menjelaskan berapa lama ayah dan ibu Daud, seluruh keluarganya dititipkan di Raja Moab. Dan kita tidak boleh menduga-duga tanpa alasan yang kuat yang tertulis dalam firman. Cukup lamakah atau hanya sebentar? Jangan kita berspekulasi tentang firman Tuhan. Bagaimana penderitaan hati Daud andaikan orang tuanya dan seluruh keluarganya dititipkan cukup lama. Kita memang mengenal Daud dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Biarlah kekurangan dan kelemahannya menjadi catatan bagi kita, agar kita tidak menjadi seperti Daud, seperti dia. Alkitab itu jujur, tidak menutup-nutupi kesalahan orang, kesalahan Daud. Tidak menutup-nutupi kekurangan orang, kekurangan Daud, kekurangan kita juga. Tetapi kita bisa juga belajar dari kelebihan Daud. Ia sendiri banyak masalah, tetapi baktinya kepada orang tuanya biarlah menjadi teladan bagi kita. Berbaktikah kita kepada orang tua kita? Itu pertanyaan pentingnya, tanda tanya. Berbaktikah kita kepada orang tua kita? Apabila Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk merawat orang tua kita, lakukan itu dengan segenap hati. Agar suatu saat apabila orang tua kita telah dipanggil Tuhan, tak ada lagi penyesalan di hati kita. Jangan menelantarkan orang tua kita di hari tua mereka. Mereka dengan susah payah mengandung kita, merawat kita sejak kecil, membesarkan kita dengan penuh perjuangan. Jangan pernah melupakan hal-hal baik yang orang tua kita telah lakukan terhadap kita. Berlanjut, ini satu ayat yang penting dalam kitab Nabi Yeremia 48, pasal 48 ayat 11 ya. Saya masih ingatkan Daud titipkan seluruh keluarganya termasuk orang tuanya pada Raja Moab. Tentang Moab sekarang. Yeremia 48 ayat 11, Moab itu hidup aman dari sejak masa mudanya dan hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Kita nanti akan melihat apa artinya baunya tidak berubah. Nanti kita akan lihat itu. Hampir di penghujung akhir khotbah ini kita nanti akan tahu betapa tepatnya jika Alkitab itu mengatakan kepada kita baunya tidak berubah. Di zaman itu mereka belum punya cara seperti sekarang ini. Dulu anggur itu diperas. Alkitab sebut pemerasan anggur. Dahulu orang melakukan pemerasan anggur ini secara konvensional. Mereka memakai kain untuk menyaring air anggur itu. Kotoran-kotoran yang kasar, biji-biji dan kulit anggur tertinggal di kain itu dan dibuang. Begitu dilakukan ulang berulang. Bukan cuma kotoran-kotoran yang kasar yang dibuang, kotoran yang lembut
juga dibuang. Begitu terus dilakukan orang yang ahli, diulangi lagi, sampai pun endapan yang lembut itu pun dibuang. Sebab itu merusak banyak, akan mengganggu fermentasi daripada anggur itu. Sampai di sini sering orang berkata, aku berhenti, stagnan. Sampai di sini aku letih, aku tidak ingin dituang, diguncang lagi. Kalau kita letih berhenti sampai di sini, kalau kita dikalahkan rasa letih dan berhenti, kita tidak akan pernah mendapatkan anggur dengan kualitas yang terbaik. Lalu proses selanjutnya dikatakan, lalu anggur itu dibiarkan lagi berhari-hari sampai endapan anggurnya tidak ada lagi. Sampai endapan yang halus pun sudah dibuang lagi. Tak tersisa endapan yang halus. Barulah proses fermentasi itu berakhir. Kita harus ikuti prosesnya secara benar. Banyak orang Kristen mau hasil yang cepat, mau jadi Kristen instan, tidak mau lewati proses. Coba renungkan kembali Yeremia 48 ayat 11 tadi. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya dan hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Berarti jadi endapannya masih ada ya. Seperti anggur di atas endapannya. Itu berarti endapannya masih ada. Baunya tidak berubah. Kalau endapannya masih ada, baunya tidak berubah. Kalau semua endapannya sudah dibuang habis, ya, semua sudah dibuang habis, baunya berubah menjadi anggur yang nikmat. Kidung Agung Fatsal 1 ayat 2 bagian B, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ini anggur yang nikmat, ya. Bukan lagi anggur biasa. Ini anggur yang nikmat. Kalau ada ketenangan semu, tentulah ada ketenangan yang sesungguhnya. Biar kita ini bisa menikmati bukan cuma ketenangan yang semu, menitipkan orang tua dan seluruh keluarganya kepada Raja Moab. Tetapi kita boleh mengenal arti dari ketenangan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa lagi. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah menaburkan firman Tuhan. Dalam kesederhanaan, dalam kekurangan dan dalam ketidaksempurnaan hamba-Mu ini. Tapi kami tetap percaya Tuhan, hamba tetap percaya jika firman Tuhan ini diberi tempat di dalam kedalaman hati nurani kami, firman itu akan mengerjakan sesuatu. Tuhan, hamba kembalikan firman ini kepada Tuhan yang empunya firman. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dibesarkan. Yang bisa menumbuhkan dan menanamkan firman itu dalam hati dan menjadikannya berbuah-buah cuma Tuhan. Hamba kembalikan firman ini kembali ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Tak mau jalan Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy.